Ini udah kelihatan belum ya, teman-teman? Oke. Iya, kok nggak mau? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat datang kembali di kelas saya, teman-teman. Mohon maaf ya, dari kemarin kayak banyak cancel jadwal. Jadi walaupun sedikit, semoga bisa mengikuti dengan baik. Dan karena ini baru intro, mungkin juga saya akan jelaskan sedikit saja. Untuk lebih jelasnya, materi ini tentang academic writing akan kita bahas di next meeting. Soalnya next meeting dan meeting-meeting selanjutnya akan selalu membahas tentang academic writing. Dan mungkin juga karena sebenarnya saya juga ada acara di organisasi saya, mungkin uh, nanti question and answer session mungkin bisa di drop aja kali ya di WhatsApp. Tapi mungkin nanti juga Kak Sylvia akan ada waktu sebentar untuk sharing tentang esai yang beliau buat. Karena kita juga akan membahas sedikit tentang esai. Jadi mungkin nanti minta waktunya untuk Kak Sylvia. Yeah, so okay, today we are going to talk about intro to academic writing. Apa sih yang akan kita bicarakan? Yang pertama adalah kita akan mengetahui dulu apa perbedaan dari conversational English and academic English. And the second one, we are going to talk about general type of academic writing. And the third one, we are going to talk about academic exam. Nah, ini kelihatan nggak nih? Maaf banget kalau misal terlalu kecil tulisannya. Semoga bisa terlihat ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari conversational English and versus academic English. Jadi sebenarnya ini kita membicarakan tentang informal sama formal English sih. Jadi conversational English itu adalah informal English yang mana sering kita gunakan di keseharian kita, bahasa Inggris yang sering kita gunakan untuk speaking ketika kita berbicara dengan teman kita, ketika kita chatting dengan teman kita, itu conversational English maksudnya. Tapi kalau academic English, ketika kita membicarakan tentang intinya yang formal-formal, yang ada di akademis, yang ya seperti debate, speech, terus ketika kita membuat sebuah jurnal, habis itu kayak isai, itu juga termasuk academic writing. Jadi perbedaannya di sini adalah informal dan formal. Jadi conversational English adalah informal dan academic English adalah formal English. Nah, di sini definitionnya sendiri untuk conversational English adalah social language is the simple, informal, everyday use of English we use when we talking face to face with family members and friends. Jadi conversational English itu adalah sebuah bahasa Inggris yang informal, yang sering kita gunakan sehari-hari, yang kita gunakan ketika kita berbicara dengan teman kita, keluarga kita, atau siapapun itu. Nah, yang kedua adalah purpose dari conversational English sendiri adalah use for daily conversation ya. Intinya yang setiap hari kita gunakan ya, kayak termasuk juga kayak idioms atau singkatan-singkatan kayak ASAP, as soon as possible, yang seperti itu termasuk dalam conversational English. Intinya yang kita gunakan sehari-hari. Nah, konteksnya sendiri adalah everyday interaction in the spoken or written form. Jadi bisa dalam bentuk spoken, ya spoken itu ya ketika kita berbicara dengan teman, written bisa juga ketika kita membuat semacam diary gitu kan, kita kadang bikin diary ya, dear diary, hari ini aku bla bla bla, in English itu termasuk dalam conversational English. Terus juga vocab yang digunakan, repetition of word, high frequency vocab. Ininya di sini adalah kata-kata yang simple, yang sering kita gunakan. Dan ini juga apa namanya, intinya yang sering digunakan dan dipahami oleh orang banyak gitu. Terus yang ketiga adalah may use slang expression or abbreviation. Yang selanjutnya itu ada learners appeals to those who are not looking to study or work in academic field. Jadi intinya ya hanya untuk
berkomunikasi dengan teman kita, bukan untuk purpose-nya itu bukan untuk akademik gitu. Terus grammarnya, sentences do not necessarily follow grammar conventions. Jadi kadang untuk conversational English karena ini informal, jadi kadang tidak terlalu memperhatikan grammarnya. Kayak ini contohnya you are hungry, terus habis itu ini kan di sini kan ada ini ya apostrophe re gitu ya. Kalau misal di academic English itu nggak boleh disingkat, jadi harus you are, you nggak boleh disingkat pakai apostrophe seperti ini, tapi harus ditulis dengan lengkap. You are-nya harus ditulis dengan lengkap. Tapi karena ini di conversational English, jadi bisa disingkat. Terus kayak yang tadi saya katakan seperti ASAP, as soon as possible, atau I, they, K, seperti I don't know, gitu-gitu. Itu termasuk dalam conversational English atau informal English. Nah, untuk academic English sendiri, definition-nya adalah academic language is very formal with more sophisticated vocabulary and expression. Jadi kadang di sini untuk academic English itu sendiri kan kadang dibuat untuk jurnal atau skripsi, tesis, or anything else that intinya yang tujuannya adalah sebuah akademik, itu lebih rumit kadang, grammarnya harus diperhatikan, terus vocabulary-nya itu kadang harus kita cari di kamus gitu, nggak semua orang tuh kadang mengetahui. Jadi itu dari academic English. Terus use in academic and professional environments. Nah itu karena kita buat untuk akademik, jadi ya seperti tadi ya skripsi atau tesis itu kan untuk professional environments ya kita buat untuk tujuan ini memperoleh ijazah atau apa gitu. Professional environments di sini bisa sekolah, university, schools, or tempat kerja mungkin. Itu yang dimaksud dari professional environments. Terus konteksnya adalah textbooks, research papers, conferences in the spoken or written form. Nah, academic English kan juga bisa spoken. Jadi yang kayak misal workshop, terus juga conferences atau seminars itu termasuk dalam academic English. Ini research paper, blognya yang research yang penelitian-penelitian seperti itu adalah sebuah academic English. Terus habis itu variety of words, more sophisticated, low frequency. Oh, Kak Sylvia keluar ya? Nah. Nah. Oke, lanjut. Terus necessary for those who are seeking opportunities in higher education internationally. Ya jadi kayak misal kita mau lanjut S2 kayak gitu, terus habis itu mau lanjut ke apa sih kayak beasiswa kayak gitu kan kadang kita bikin essay atau apa namanya research paper itu pokoknya termasuk academic English. Pokoknya yang research, yang penelitian kayak gitu masuk ke academic English. Terus grammar, sentences begin with appropriate transition, keyword emphasis, and or grammar and vocabulary. Nah, pokoknya intinya dalam grammar di academic English itu nggak boleh ada singkatan sama sekali, nggak boleh. Jadi kayak harus ditulis dengan sempurna. Kayak yang tadi you are hungry, kalau di conversational English itu boleh di apostrophe re, tapi kalau di academic English itu harus ditulis dengan lengkap. You are, you, terus are. Nggak boleh ada apostrophe re seperti ini. Sebenarnya intinya itu sih, kalau misal conversational English itu ya informal yang kita gunakan sehari-hari. Kalau misal academic English ya intinya yang nanti hasil akhirnya tuh research paper, terus habis itu yang kayak textbook, buku-buku ini, buku-buku bacaan kayak gitu-gitu itu masuk ke academic English. Nah, ini dia sebenarnya more about academic writing. Jadi sebenarnya aku juga bukan anak writing banget. Mungkin kita tos dulu ya Kak Sylvia. Aku tuh juga bukan anak writing banget. Aku lebih ke speaking. Dulu sih kayak mungkin dulu aku suka banget zaman SD, SMP, SMA itu masih join kayak lomba-lomba apa sih cerpen, sinopsis gitu masih. Cuma SMA kan jadinya kuliah itu benar-benar wah ini lebih complicated banget kalau di kuliah tuh writing. Jadi aku juga anak speaking. Jadi writing juga aku masih agak-agak gimana gitu kalau mau menjelaskan tentang writing. Aku juga masih banyak belajar tentang academic writing terutama.
Jadi nanti juga Kak Sylvia juga boleh sharing-sharing, karena juga nanti kita bakal ngomongin esai. Nah, oke, next lanjut ya. More about academic writing. Jadi apa sih academic writing itu? Academic writing is the formal writing style used in colleges and universities. It's what students are expected to produce for classes and what professors and academic researchers use to write scholarly materials. High schools sometimes require academic writing style in certain classes. Ya intinya itu ya, academic writing itu pokoknya yang research paper atau apapun itu yang kita gunakan sebagai requirement yang kadang ada di universitas atau ada di sekolah. Terus kayak makalah, karya ilmiah, itu pokoknya academic writing semua. Nih, example-nya ada abstract, thesis, dissertation, research proposal, terus academic journal article, book report, conference paper, esai, terus literary criticism, terus ada juga textbook, yang seperti itu pokoknya dia termasuk dari academic writing. Nah, ini adalah key characteristic of academic writing, formal tone. Intinya bahasa yang ada di dalam academic writing itu bahasa yang formal. Terus precise language in keeping with the formal tone is important to choose language that very clearly conveys the author's meaning. Intinya tetap formal, cuma dia juga harus diketahui oleh semua orang. Jangan sampai itu adalah bahasa yang hanya kita ketahui. Terus point of view, academic writing is usually written in third POV atau point of view. Jadi academic writing sendiri itu bukan ini ya, bukan sesuatu yang nggak ada kayak gitu pokoknya. Kamu membicarakan kamu sendiri atau orang lain, tapi intinya kamu adalah third person di dalam academic writing itu. Jadi kamu adalah orang ketiga yang membicarakan topik kamu. Nah, ya hilang. Nah, yang selanjutnya adalah research focus. Because most academic writing involves reporting research result, it tends to focus on the specific research question being studied. Jadi harus ini ya, research question-nya itu harus jelas. Apa sih yang akan kamu teliti, apa saja yang akan kamu teliti, nanti itu isinya kayak gimana aja, itu semua harus jelas, harus terfokus. Jangan sampai research question-nya apa, nanti pembahasannya apa. Intinya research question-nya itu harus jelas. Terus organization, academic writing should be organized logically in a linear, use seedings to delineate each major section. Jadi organization-nya juga harus diperhatikan, kayak yang awal itu introduction, terus habis itu body-nya seperti apa, terus habis itu kontennya isinya apa, terus habis itu closing statement, terus habis itu ya closing, terakhir closing. Organization-nya harus tepat. Terus ada source citation. Jadi kalau misal academic writing ini harus mencantumkan ini daftar pustaka. Jadi dari mana saja kita mengambil sumbernya harus ditulis di terakhir, di akhir research paper-nya. Source citation itu adalah wajib hukumnya untuk academic writing. Nah, ini adalah general types of academic writing. Jadi sama ya kayak kayak kita belajar pas di ini SMA kalau nggak salah ya, kan ada ini, ada descriptive, ada persuasive, ada expository, ada narrative. Jadi ini general type-nya ya, tipe umum dari academic writing. Yang pertama ada descriptive, intinya di mana kita mendeskripsikan sebuah tempat, objek, seseorang, atau pengalaman, atau situasi. Intinya deskripsi. Terus yang kedua adalah persuasive. It requires you to investigate a topic from your own opinions, generate evidence in support of those opinions, and convince the reader that you are making a valid point. Intinya persuasif itu mengajak orang untuk percaya dengan apa yang kamu tulis. Terus yang selanjutnya ada expository. Expository writing style requires you to investigate an idea, collect and evaluate evidence that support that idea, expound on it, and provide an argument that impulse that idea. Expository sendiri ini eksplorasi ya, jadi kayak penelitian yang lebih mendalam, explore what you are going to write.
And then the last one is about narrative, requires you to tell a story about a personal experience, anecdote of your life situation. Ya, naratif kan menceritakan kembali tentang bisa jadi personal experience atau real life situation. Jadi ini general type-nya ya. Kok udah 40 menit ya? Ini 9 menit lagi berakhir. Bentar, saya lanjutkan dulu. Sebenarnya ini sih udah, itu baru intro aja ya, karena kita baru intro academic writing. Jadi kayak singkat-singkat aja tadi tentang intro, lebih jelasnya akan kita lanjutkan di next meeting. Terus sekarang kita akan membicarakan tentang essay. Ini aku ulangi aja ya, soalnya udah tinggal 8 menit. Oke. Oke, nanti aku bikin room lagi.